Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di tutorial praktik ibadah bersama Kotrun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting ya teman-teman. Nah, apalagi ini tuh sering banget kita lihat, bahkan lakukan nih, yaitu tentang tutorial berbusana muslim dan muslimah. Untuk lebih jelasnya kalian bisa tonton video berikut ini. Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam mengatur semua urusan manusia agar terwujud kehidupan yang aman, nyaman, dan damai. Dalam hal berbusana, Islam itu mengajarkan bahwa busana memiliki fungsi utama sebagai penutup aurat selain fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi sebagai hiasan dan penahan rasa panas atau dingin. Dengan demikian, maka bagi orang-orang yang beriman, busana adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan terutama bagi kalangan perempuan. Kenapa sih harus perempuan yang paling ditekan dalam konteks berbusana? Ya, ini jawaban simpelnya ya. Itu kebanyakan kasus seksual itu korbannya perempuan. Dan untuk alasan yang lain, kalian bisa cermatin dan resapin video ini sampai habis. Oke. Nah, hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi kaum perempuan, terutama di tengah-tengah kepungan budaya modern yang sangat mengesampingkan masalah syariat agama. Banyak yang beranggapan bahwa urusan busana atau berpakaian adalah urusan privasi setiap orang, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh orang lain atau kelompok lain ikut campur atau ikut mengurusi urusan tersebut. Namun demikian, apapun alasan yang dikemukakan oleh orang-orang tentang ajaran Islam yang satu ini, bagi kita bahwa gaya modern itu gaya yang nggak harus membuka aurat. Tidak ada kaitannya antara modernitas suatu kelompok atau masyarakat dengan busana atau pakaian yang membuka aurat. Dalam hal ini, kita dapat melihat dan meniru bangsa Jepang yang sangat maju dan modern dengan tetap melestarikan budayanya, termasuk dalam berpakaian. Dalam konteks berbusana, menutup aurat bukan saja baik, bahkan para perempuan akan jauh terlihat lebih cantik, lebih anggunli, dan berwibawa dengan busana yang menutup aurat. Selain itu, pemakainya juga akan terhindar dari fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan dari orang yang akan berbuat jahat seperti berbuat seksual. Bukankah timbulnya kejahatan-kejahatan seksual seperti kejahatan pemerkosaan, perzinaan, bahkan pelecehan seksual yang dilakukan di tempat-tempat umum atau di keramaian, pemicunya karena tergoda dengan cara berbusana kaum perempuan yang sangat seksi itu? Coba jawab pertanyaan aku ya di kolom komentar. Nah, selanjutnya saya berikan contoh outfit ya. Outfit wanita yang menutup aurat. Untuk outfit yang lain, kalian bisa search sendiri di Google atau di Instagram tentang busana muslimah. Karena cukup memakan waktu ya kalau saya tampilkan satu persatu. Nah, berikut ini adalah contoh wanita yang menutup aurat. Nah, tentunya kata jilbab dan busana muslim merupakan kata yang sangat familiar ya, nggak asing lah di telinga kita. Akan tetapi di sini akan saya bahas sedikit tentang jilbab dan busana muslim. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, jilbab dikenal dengan istilah khimar. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita, juga untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan lain sebagainya. Busana atau pakaian adalah barang yang dipakai seperti baju, celana, gamis.
dan sebagainya ya. Busana perempuan artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Berikut ini merupakan ayat Al-Quran tentang perintah berbusana muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasai wari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 26. Selanjutnya, apa sih pengertian dari aurat? Nah, menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Pada umumnya, kata ini tuh memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kenapa sih Allah itu mewajibkan kepada kita untuk menutup aurat? Nah, ini ada dalilnya, yaitu dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Berikut ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab ayat 59. Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus terjadi karena seorang individu itu sendiri yang tidak menyambut ajakan Al-Quran untuk berjilbab. Kita pun masih melihat di sekeliling kita mereka yang mengaku dirinya muslimah masih tanpa malu mengumbar auratnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rasa malu dan keimanan selalu bergandengan kedua-duanya. Jika salah satunya diangkat, maka akan terangkat kedua-duanya. Hadis sahih berdasarkan syarah Syekh Albani dalam kitab Adabul Mufrad. Selanjutnya ada hadis dari Ummu Atiyah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Adiyata qalat amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuhri jahunna fil fitri wal adhal awatiqa wal khuyadu wa dawatil khuduri fa ammal khuyadu fa ya'tazilna as-salata wa yashhadna khayra wa da'watal muslimina. Qultu ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbabun qala litulbisha tuhha min jilbabiha. Rawahul Muslim. Artinya, dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk keluar pada hari fitri dan adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
Hal ini menunjukkan pentingnya dakwah atau khutbah kedua sholat Idain. Nah, selanjutnya kandungan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berisi tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menjulurkan pakaiannya dengan maksud menyombongkan diri. Nah, selanjutnya dalil secara akli. Nah, apabila memakai fashion saat ini yang tidak menutup aurat sebagai kemajuan zaman, maka binatang lebih maju daripada manusia pada saat ini. Benar atau tidak? Selanjutnya, anjuran menutup aurat dan menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Pertama, menjaga pandangan. Pandangan diibaratkan panah setan yang siap ditembakkan kepada siapa saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada hadis yang lain, pandangan mata itu merupakan anak panah yang beracun yang terlepas dari busur iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya ganti dengan manisnya iman di dalam hatinya. Lafaz hadis yang disebutkan tercantum dalam kitab Ad-Da'wa Dawa karya Ibnu Qayyim. Panah yang dimaksud adalah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dan orang lain. Zina mata adalah pandangan haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu an, wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan pertama yang tidak sengaja dengan pandangan berikutnya, karena bagi engkau pandangan yang pertama, dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir atau pandangan yang kedua. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kedua, menjaga kemaluan. Orang yang tidak dapat menjaga kemaluannya pasti tidak dapat menjaga pandangannya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 29 sampai 31. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Ketiga, menjaga batasan aurat yang telah dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis Nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap mukminah untuk menutup auratnya kepada mereka yang bukan mahram, kecuali yang biasa tampak dengan memberikan penjelasan siapa saja yang boleh melihat. Di antaranya adalah suami, mertua, saudara laki-laki, anaknya, saudara perempuan, anaknya yang laki-laki, hamba sahaya, dan pelayan tua yang tidak ada hasrat terhadap wanita. Di samping ketiga hal di atas, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa walaupun auratnya sudah ditutup, namun jika berusaha untuk ditampakkan dengan berbagai cara, termasuk dengan menghentakkan kaki supaya gemerincing perhiasannya terdengar, hal itu sama saja dengan membuka aurat. Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan perintah untuk bertaubat, karena hanya dengan taubat dari kesalahan yang dilakukan dan berjanji untuk mengubah sikapnya lah, maka kita akan beruntung. Berikut ini merupakan aurat wanita beserta dalil Al-Quran dan hadis yang mengaturnya. Nah, seperti ini ya, menutup aurat sesuai syariah, yaitu batas aurat muka dan telapak tangan, hadis riwayat Abu Daud nomor 3580, menutupi dada, Al-Quran surat An-Nur ayat 31, longgar tidak transparan, hadis riwayat Malik dan Muslim, menutupi mata kaki, hadis riwayat Imam Tirmizi dan Nasai dari Ummu Salamah, khimar atau kerudung, Al-Quran surat An-Nur ayat 31, jilbab, Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Sehingga syarat pakaian muslim syar'i antara lain menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, tidak tipis dan transparan, tidak ketat sehingga membentuk lekuk tubuh, tidak menyerupai pakaian laki-laki,
tidak mencolok model dan warnanya, tidak menyerupai pakaian kaum kafir, dan tidak bermake up mencolok. Setelah membahas tentang busana dan aurat wanita, mari kita bahas tentang batas aurat laki-laki. Antara lain, aurat laki-laki ialah antara pusar sampai 2 lutut. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Dari Muhammad bin Jahsy, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Ma'mar sedang kedua pahanya dalam keadaan terbuka. Lalu Nabi bersabda, "Wahai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu itu, karena sesungguhnya kedua paha itu aurat." Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Berikut ini akan diberikan contoh busana yang tidak mencerminkan busana muslim dan muslimah. Nah, sudah sampai tahap berapakah kamu dalam menutup aurat? Langsung komen ya di kolom komentar, ditulis, oke? Hai guys, di sini aku ingin mempraktekkan bagaimana sih hijab yang nggak boleh dan boleh, dikatakan boleh atau syar'i ya. Kalau yang bentuknya atau modelnya yang seperti ini nih, ini kan terbuka dadanya, itu nggak boleh. Jadi nggak sesuai ya dengan apa yang dimaksud di dalam dalil dan hadisnya, itu kan nggak boleh terbuka dadanya, kan nggak boleh. Terus ini masih dadanya masih terlihat ya di samping itu, maksudnya di sebelahnya itu masih kelihatan, itu juga nggak boleh. Yang boleh itu atau yang syar'i, dikatakan kamu tuh sudah berhijab secara benar, itu ya menutup kepala dan menutup dada dengan sempurna. Kalau seperti ini tuh bener. Nah, jadi lebih elegan ya, lebih cantik. Tuh, mantap. Dah, cekrek. Dah, sampai jumpa. Sebagai tambahan, terdapat 3 ragam hijab secara umum menurut Kiai Haji Quraish Shihab, yaitu yang pertama, hijab yang menutup seluruh anggota tubuh dan didukung oleh ulama yang berpandangan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya. Hal ini terkait penafsiran surat Al-Ahzab ayat 59. Yang kedua, hijab yang mengecualikan menutup muka dan telapak tangan dan didukung oleh ulama yang mempercayai pandangan ulama pertama namun dengan mengecualikan tangan dan wajah. Hal ini terkait penafsiran surat An-Nur ayat 31 dan hadis riwayat dari Abu Daud dan Al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asma'u, innal mar'ata idza balagatil mahidha lam yashluh ayyura minha illa hada wa hada. Yang ketiga, hijab untuk orang tua yang sudah tidak menghendaki menikah lagi dan sudah terhenti dari haidnya. Pendapat ini disepakati oleh kedua kelompok pertama dan kedua. Hal ini berdasarkan penafsiran surat An-Nur ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun ayyadna thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah wa ayyasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un alimun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu konsisten dan berusaha menjadi hamba yang lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku. Terima kasih. Sampai jumpa. Nabi bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.